Halo, kembali di channel Fokus Logika, channel pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang di layar kalian tampak sebuah skema tentang integral. Di sini saya kelompokkan menjadi dua kelompok ya. Yang pertama, kelompok pertama itu yang sederhana. Artinya di sini bentuk soal integral trigonometri yang mudah diintegralkan. Kemudian bentuk yang kedua atau kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak sederhana atau kompleks. Yang berbentuk kompleks ini akan kita buat menjadi bentuk yang sederhana. Caranya bagaimana? Kita memerlukan beberapa metode atau beberapa cara, seperti metode substitusi, manipulasi trigonometri, integral parsial, cara tabulasi, dan mungkin masih ada cara lain. Nah, metode-metode ini akan saya bahas di beberapa video. Nah, video kita kali ini kita akan membahas untuk metode integral parsial dan cara tabulasi. Kalian ikuti ya. Pembahasan materi kita kali ini saya awali dengan memberikan contoh soal yang tampak pada layar kalian ya. Bagaimana cara menyelesaikan integral x sinus x dx? Pakai cara apa ini? Nah, sebelum kita memutuskan pakai cara apa, kita lihat dulu posisi soal ini di skema yang mana, di sederhana atau yang di kompleks, sehingga kita bisa menentukan cara penyelesaiannya. Ternyata posisi integral x sinus x dx ini ada di bentuk yang kompleks, karena dia tidak bisa diselesaikan atau diintegralkan langsung menggunakan rumus integral fungsi trigonometri yang ada. Jadi ini bentuknya kompleks. Kalau bentuknya kompleks, kita harus menyederhanakan dulu. Caranya bagaimana? Kita pilih, ada beberapa cara di situ. Nah, kalau kalian sudah lihat video tentang metode substitusi, soal ini tidak bisa diselesaikan dengan metode substitusi. Jadi kita memerlukan metode lain. Metode yang akan dipakai adalah metode substitusi ganda, atau lebih dikenal dengan istilah integral parsial. Integral parsial, apa itu integral parsial? Integral parsial merupakan suatu metode atau cara yang sering digunakan untuk mengintegralkan hasil kali dua fungsi. Contoh yang tadi adalah integral x kali sinus x dx. Jadi ada hasil kali dua fungsi. Yang pertama fungsinya x, yang kedua fungsinya sinus x. Bagaimana rumusnya? Rumus integral parsial dituliskan integral u dv sama dengan u kali v dikurangi integral v du. Jadi dari soal yang tadi kita akan memisalkan U yang mana, dv yang mana. Kita lanjutkan ya. Karena kita harus memisalkan yang mana U, yang mana dv dalam suatu soal bentuknya integral, maka kita harus punya trik ya menggunakan integral parsial ini. Karena kalau kita salah memilih U atau memilih dv, maka soalnya akan menjadi lebih kompleks, bukannya menjadi lebih sederhana. Jadi ada trik yang saya berikan di sini. Yang pertama, pilihlah U yang mudah diturunkan, atau jika diturunkan terus-menerus hasil akhirnya 0. Itu yang kamu pilih sebagai U. Sedangkan dv itu dipilih yang mudah diintegralkan. Ya, kita akan melihat dalam contoh soal. Kita lihat contoh soalnya ya. Tentukanlah hasil dari integral x sinus x dx. Dari soal ini kita harus menentukan mana sebagai U, mana sebagai dv. Sebagai U harus dipilih yang mudah diturunkan. Jadi dari antara x dengan sinus x,
Yang mudah diturunkan adalah X. Jadi kita misalkan U-nya sama dengan X. Sehingga dV-nya sama dengan sinus X dx. Langkah berikutnya adalah kita menentukan turunan dari U, yaitu du sama dengan dx. Turunan X dx ya. Kemudian kita lanjut menentukan V-nya. Bagaimana caranya? Kita integralkan untuk dV. Integral dV sama dengan integral sinus X dx. Jadi V-nya sama dengan hasil integral sinus X dx adalah minus cosinus X. Kita gunakan rumus integral parsial ya. Integral U dV sama dengan U kali V dikurangi integral V du. Kita masukkan. U-nya kita gantikan X, dV-nya kita gantikan sinus X dx. Ya, kita lanjut ya. Integral X sinus dx sama dengan X kali minus cosinus X dikurangi integral minus cosinus X dx. Lanjut, sama dengan minus X cosinus X ditambah integral cosinus X dx. Hasil akhirnya sama dengan minus X kali cosinus X ditambah sinus X ditambah C. Contoh berikutnya, tentukan hasil dari integral X pangkat 2 kali sinus 3X dikurangi Pi dx. Kita lihat di sini ini masih hasil kali dua fungsi. Kita akan menggunakan metode integral parsial ya. Kita misalkan U-nya adalah X pangkat 2. Sehingga dV-nya sama dengan sinus 3X dikurangi Pi dx. Sekarang kita cari du-nya dulu. Du sama dengan 2X dx. Turunan dari U adalah du. Turunan X pangkat 2 adalah 2X pangkat 1 ya. Tapi nggak usah ditulis, jadi 2X dx. Untuk dV sama dengan sinus 3X dikurangi Pi dx, maka V-nya adalah hasil integralnya yang sama dengan min sepertiga kosinus 3X dikurangi Pi. Lihat kembali integral fungsi trigonometri dasar. Nah, kalau kita sudah mendapat U, dV, du, dan V, kita bisa gunakan rumus integral parsial. Kita masuk ke soal ya. Integral X kuadrat sinus 3X dikurangi Pi dx sama dengan X kuadrat kali min sepertiga kosinus 3X dikurangi Pi dikurangi integral min sepertiga kosinus 3X dikurangi Pi kali 2X dx. Lanjut, sama dengan min sepertiga X pangkat 2 kosinus 3X dikurangi Pi plus integral 2/3X kosinus 3X dikurangi Pi dx. Kita lanjutkan. Langkah terakhir yang kita peroleh adalah integral X kuadrat sinus 3X dikurangi Pi dx sama dengan min sepertiga X kuadrat kosinus 3X dikurangi Pi ditambah integral 2/3X kali kosinus 3X minus Pi dx. Kita lihat yang berwarna orange ya. Ini tidak bisa kita integralkan langsung karena di sini masih ada X kali ya, ada 2/3X kali kosinus 3X minus Pi dx. Jadi ini kita harus gunakan lagi integral parsial untuk yang menyelesaikan yang berwarna orange. Jadi ini seperti integral parsial di dalam integral parsial. Kalian bisa bayangkan ya. Kita misalkan dulu U dan dV-nya. U-nya berarti kita ambil X, kemudian berarti du-nya sama dengan dx. dV-nya berarti adalah sama dengan kosinus 3X dikurangi Pi dx. Jadi V-nya sama dengan integralnya, yaitu sepertiga sinus 3X dikurangi Pi. Jadi kita lanjutkan ya. Sama dengan min sepertiga X kuadrat kosinus 3X dikurangi Pi ditambah 2/3-nya saya keluarkan dari integral ya. Jadi 2/3 kali dalam kurung besar tuh ya. X kali sepertiga sinus 3X dikurangi Pi
dikurangi integral sepertiga sinus 3x dikurangi pi dx. Kita lanjutkan. Sama dengan min sepertiga x kuadrat kosinus 3x dikurangi pi ditambah 2/3 dalam kurung sepertiga x kali sinus 3x dikurangi pi dikurangi sepertiga kali min sepertiga kosinus 3x dikurangi pi ditambah c. Jadi hasil akhirnya sama dengan min sepertiga x kuadrat kosinus 3x dikurangi pi ditambah 2/9x kali sinus 3x dikurangi pi ditambah 2/27 kosinus 3x dikurangi pi ditambah c. Ini adalah hasil integral kita. Kita rangkum dulu ya soal-soal yang sudah kita selesaikan tadi. Yang pertama tadi kita integralkan fungsi x sinus x dx. Berapa kali dipakai pemisalan? 1 kali, karena x-nya pangkat 1. Sekarang yang kedua, untuk soal integral x pangkat 2 sinus 3x dikurangi pi dx, berapa kali digunakan pemisalan, digunakan integral parsialnya? 2 kali, karena ini x-nya pangkat 2. Bagaimana kalau untuk x pangkat yang lain? Integral x pangkat 3 sinus 3x dikurangi pi dx. Berarti kalian bisa bayangkan berapa kali pemisalan di sini? Ya, 3 kali, karena ini ada x pangkat 3. Adakah cara yang lain? Ikuti lagi pembahasannya ya. Kali ini kita akan belajar tentang metode tabulasi atau cara tabulasi. Tabulasi itu tabel. Jadi di sini dalam soal integral, misalnya integral UdV, kita harus masukkan di kolom turunkan dan integralkan. Artinya kalau masuk dalam turunkan berarti di situ diturunkan sampai 0, baru berhenti. Integralkan berarti kolom di situ nanti diintegralkan terus. Berhentinya kapan? Jika yang di sebelah kiri itu sudah 0, itu integralnya berhenti. Nah, kemudian ada tuh garis biru ya, itu kalinya miring di situ ya. U kali integral dv itu plus ya, plus U kali integral dv. Dikurangi hasil dari U aksen dikalikan dengan hasil integral dv-nya. Dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk saja dalam soal. Kita lihat dalam penerapan soal ya. Tentukanlah hasil dari integral x kuadrat kali sinus 3x dikurangi pi dx menggunakan metode tabulasi. Kita pilih dulu mana yang bisa diturunkan. Jika diturunkan terus-menerus akan mendapatkan hasil 0. Antara x pangkat 2 dengan sinus 3x dikurangi pi. Kalau fungsinya itu fungsi trigonometri, maka kalau diturunkan itu tidak akan menghasilkan 0. Jadi kita ambil fungsi yang aljabar, yaitu yang x pangkat 2 di sini. Jadi, kita buat dulu kolomnya ya, kolom turunkan dan kolom integralkan. Untuk yang kolom turunkan, kita tulis di situ x pangkat 2. Kemudian yang kolom integralkan, berarti sinus 3x dikurangi pi. Sekarang kita akan mengerjakan yang turunkan dulu. Kita akan turunkan sampai menghasilkan 0. X pangkat 2, jika diturunkan hasilnya adalah 2x. 2x jika diturunkan sama dengan 2. 2 jika diturunkan sama dengan 0. Stop sampai di sini. Sekarang kita akan mengintegralkan. Sampai kapan mengintegralkan? Sampai di sebelahnya 0 ya. Jadi untuk sinus 3x dikurangi pi, jika diintegralkan hasilnya adalah minus sepertiga kosinus 3x dikurangi pi. Bagi kalian yang masih tidak mengerti yang langkah ini, silakan pelajari lagi video tentang integral trigonometri dasar. Kita lanjutkan ya. Kemudian baris berikutnya, minus sepertiga kosinus 3x minus pi jika diintegralkan hasilnya adalah
min 1/9 kali sinus 3x dikurangi pi. Ini juga kalau diintegralkan hasilnya adalah min 1/27 kosinus 3x dikurangi pi. Stop sampai di sini. Sekarang buat garis yang berwarna biru ya. Jadi agak serong di situ. Kemudian beri tanda mulai dari plus, minus, plus. Ini kalau masih ada di bawahnya itu dikasih minus. Jadi selang-seling dari plus, mulai dari plus, kemudian minus, plus, minus, plus, minus. Untuk soal ini hanya plus, minus, plus saja. Karena di bawah plus itu sudah 0. Jadi tidak usah ditulis lagi. Sekarang kita masuk di integralnya. Integral x pangkat 2 sinus 3x dikurangi pi dx hasilnya sama dengan x pangkat 2 kali min 1/3 kosinus 3x dikurangi pi. Yang pertama ya. Kemudian masih dikurangi 2x kali min 1/9 sinus 3x dikurangi pi. Lalu ditambah 2 kali 1/27 kosinus 3x dikurangi pi ditambah c. Jadi sama dengan min 1/3 x pangkat 2 kosinus 3x dikurangi pi ditambah 2/9 x kali sinus 3x dikurangi pi ditambah 2/27 kosinus 3x dikurangi pi ditambah c. Kalian bandingkan hasil akhir ini dengan yang tadi yang kita kerjakan menggunakan rumus integral parsial. Harus sama ya. Kalau tidak sama, pasti salah satu ada yang salah. Sampai di sini pembahasan tentang metode integral parsial dan metode tabulasi. Sekarang waktunya kuis ya. Latih logika yuk. Berapa hasil dari integral berikut ini? Integral x pangkat 3 sinus 3x dikurangi pi dx. Tentunya kalian bisa. Saya tunggu ya, tulis di kolom komentar hasil jawaban kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Berbanyak latihan, jangan mudah menyerah, dan